Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasmi di channel Hasmi Aja membaca buku menambah wawasan. Kalau kemarin saya sudah membaca biografi dari Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan dan biografi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kali ini saya akan membacakan biografi Yai Wahab Hasbullah. Beliau ulama terkemuka, beliau ulama nasional, dan beliau termasuk salah satu pahlawan Indonesia. Sebelum saya membaca, terima kasih kepada kawan-kawanku yang sudah memberikan support di channel Hasmi Aja berupa subscribe, like, dan komen, dan share juga. Jika ada kesalahan-kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf, dan saya hanya terima kasih. Jazakumullah khairan hasanal jaza. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung terus Hasmi Aja membaca buku menambah wawasan. Yai Abdul Wahab Hasbullah. Siapa yang masih ragu silakan tetap dalam Masyumi. Saya akan pimpin sendiri partai ini, Nahdlatul Ulama. Saya hanya memerlukan sekretaris dan tuan-tuan silahkan lihat apa yang akan saya lakukan. Sebuah kalimat yang terdengar garang dan bernada menantang. Ketika semua orang ragu dengan keputusan NU untuk keluar dari Masyumi, terutama mereka yang sudah mapan dalam jajaran kepengurusan partai, yang dianggap sudah tidak lagi dapat mewakili aspirasi warga Nahdiyin. Kiai yang berperawakan kecil dengan kulit sedikit hitam itu sekali lagi bangkit dan tampil meyakinkan mereka. Kiai yang terkenal energik dan selalu dalam kegelisahan itu adalah Kiai Wahab Hasbullah. Tidak butuh waktu yang terlalu lama, ucapan itu pun terbukti. Sebagaimana pepatah mengatakan jangan menilai buku dari sampulnya, demikian pula ketika menilai kiai nyentrik ini. Kulit beliau yang sedikit hitam, khas warna kulit kebanyakan orang Indonesia, dan dengan penampilan beliau yang tak pernah lepas dari sarung dan surban, bukan berarti beliau adalah seorang yang berpikiran kolot dan jauh dari sikap modern. Justru beliau adalah tokoh pembaharu yang banyak menularkan gagasan-gagasan dan pemikiran yang segar, bahkan tidak terlalu berlebihan untuk mengatakannya Kiai Merdeka. Keturunan Sultan Pajang. Lahir dari keluarga kiai di Tambak Beras Jombang pada bulan Maret 1888 Masehi. Tidak ada sumber yang menyebutkan secara pasti hari dan tanggal beliau dilahirkan. Kedua orang tuanya bernama Kiai Hasbullah dan Nyai Latifah. Ayahnya adalah keturunan dari Kiai Siha, sesepuh Tambak Beras yang menjadi pucuk keturunan kiai-kiai yang ada di sana. Konon, Kiai Siha juga merupakan leluhur dari ulama populer, Kiai Hasyim Asy'ari. Dengan demikian berarti antara Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Abdul Wahab Hasbullah masih memiliki pertalian nasab. Bila terus dirunut ke atas, maka nasab mereka sampai pada Jaka Tingkir, penguasa kerajaan Pajang. Namun menurut versi lain, garis keturunan beliau adalah dari Lembu Peteng, penguasa Majapahit. Dengan garis keturunan yang demikian baiknya, tak mengherankan bila dalam pertumbuhannya, Abdul Wahab kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, dan jauh-jauh hari telah ditenggarai menyimpan bakat-bakat kepemimpinan yang luar biasa. Beliau lahir dan tumbuh di keluarga pesantren, sehingga tidak berlebihan kalau mengatakan sejak dapat membuka mata, Abdul Wahab kecil telah dikenalkan dengan pendidikan agama. Namun baru ketika usianya menginjak angka 7 tahun, secara intensif ayahnya Kiai Hasbullah memberi wawasan tentang ubudiyah kepadanya. Di tangan ayahnya sebenarnya Abdul Wahab sudah bisa dikatakan mumpuni dalam hal pengetahuan agama. Namun setelah berusia 13 tahun, ia memutuskan beranjak dari rumahnya, Tambak Beras, untuk memperdalam keilmuannya di pesantren-pesantren lainnya. Dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun, beliau mencurahkan konsentrasi dan pikirannya menyerap ilmu agama dari beberapa pesantren. Mula-mula beliau belajar di pesantren Langitan Tuban, lalu di Mojosari Nganjuk, pesantren Cempaka, pesantren Tawangsari Sepanjang, pesantren Kademangan Bangkalan Madura, pesantren Beranggahan Kediri, dan terakhir pesantren Tebuireng Jombang. Ketika berada di pesantren, selain mengaji kitab kuning, Abdul Wahab juga memanfaatkan sebagian waktunya untuk berdiskusi dengan kawan-kawan. Ia banyak membuat kelompok-kelompok diskusi sederhana
yang bukan hanya membahas tentang keilmuan belaka, tapi lebih jauh lagi tentang permasalahan aktual yang tengah dihadapi masyarakat pada saat itu. Dengan metode belajar seperti itu, tidak mengherankan bila kemudian hari beliau dikenal sebagai seorang kiai yang all-round serta supel dalam pergaulan. Pantas pula jika di kemudian dikenal sebagai salah satu seorang tokoh yang memperkerasai lahirnya organisasi seperti Taswirul Afkar, Nahdlatul Watan, Syubbanul Watan, Syarikat Islam, Islam Study Club, dan Nahdlatul Ulama. Setelah puas menimba ilmu di pesantren, beliau akhirnya memutuskan untuk melakukan istirahat beberapa saat. Namun, bukan berarti beliau telah merasa cukup dengan segala keilmuan yang dimilikinya. Buktinya beliau segera bertolak menuju tanah suci Mekah, di bumi para nabi itu. Tidak tanggung-tanggung beliau langsung berguru kepada ulama-ulama Masjidil Haram yang sudah tenar tingkat keilmuannya. Di antara guru-guru beliau itu ada pula ulama yang berasal dari bumi Nusantara. Kiai Mahfud Termas, Kiai Muhtaram Banyumas, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Kiai Asy'ari Bawean, dan Kiai Bakir Yogyakarta. Selain itu juga Syekh Said Al-Yamani, Syekh Umar Bajnet, dan Syekh Ahmad bin Bakar Syato. Selalu dirundung gelisah. Apa yang beliau lakukan di Mekah sebenarnya tidak jauh berbeda seperti masa-masa belajarnya di pesantren-pesantren Nusantara. Beliau selalu meluangkan waktu untuk melakukan berbagai macam diskursus tentang keilmuan tertentu. Bahkan lebih spesifik lagi, beliau mulai memikirkan keprihatinan rakyat Indonesia yang masih berada dalam kungkungan penjajah. Untuk itu, beliau banyak menjalin hubungan dengan pelajar dari Nusantara. Dengan bekal sifat supel yang beliau miliki, maka tidak begitu sulit untuknya menghimpun beberapa kolega yang juga memiliki semangat sama, seperti halnya Kiai Mas Mansur yang notabene berpaham Muhammadiyah. Bahkan bersama-sama ketiga sahabatnya, Abbas, Asnawi, dan Dahlan yang masing-masing berasal dari Jember, Kudus, dan Kertosono, beliau membentuk organisasi Syarikat Islam Cabang Mekah. Masa belajar beliau di kota suci memang hanya sampai 5 tahun saja. Namun jangan ditanya keilmuan apa saja yang telah beliau kuasai saat itu. Saat kembali ke Nusantara, Abdul Wahab setidaknya telah menguasai beberapa disiplin ilmu yang meliputi ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, tasawuf, nahwu sorof, ma'ani, dan mantik atau ilmu logika dan arut syair Arab, dan ilmu hadarah atau metode retorika dan diskusi. Dengan komposisi keilmuan sedemikian rupa, tentu sulit untuk mencari pemuda yang akan menjadi tandingannya saat itu. Sepulangnya dari Tanah Suci, beliau segera memperistri seorang Ning, putri Kiai dari Kertopaten Surabaya. Gadis itu bernama Ning Maimunah binti Kiai Musa. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1914 Hijriah. Sejak pernikahannya itu, beliau secara resmi meninggalkan kampung halamannya, Tambak Beras, untuk memulai berdakwah di kediaman mertuanya, Surabaya. Di kota inilah kemudian beliau mulai menularkan gagasan-gagasan segar yang segera membuat namanya dikenal oleh kalangan luas. Bermula dari kegelisahan beliau melihat tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh pihak Belanda kepada rakyat Indonesia. Lalu muncullah gagasan progresif beliau untuk membentuk sebuah kelompok diskusi yang salah satu agendanya adalah memperbincangkan perihal nasib masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Dalam organisasi ini beliau dibantu oleh koleganya saat belajar di Mekah, Kiai Mas Mansur. Kemudian kelompok tersebut diberi nama Taswirul Afkar, pengolahan pemikiran. Dalam masa-masa pertama pembentukannya, kelompok tersebut hanya diikuti oleh peserta dalam jumlah yang sangat terbatas. Namun lama-kelamaan banyak dari kalangan pemuda terpelajar dan tokoh agama yang turut bergabung, sehingga peserta diskusi jadi membludak dan tak tertampung. Adapun topik-topik yang diperbincangkan dalam diskusi tersebut tentu tidak terlepas dari keadaan rakyat dan bangsa Indonesia saat itu. Kelompok diskusi yang mulanya hanya berlingkup lokal itu dalam perkembangannya telah menyebar hampir ke seluruh kota di Jawa Timur. Bahkan gaungnya sampai terdengar keluar Jawa. Masih belum puas dengan Taswirul Afkar,
kegelisahan beliau kembali menuntunnya untuk menghimpun para ulama se-Surabaya dan menaunginya dalam wadah organisasi yang beliau beri nama Nahdlatul Wathon. Lalu untuk generasi mudanya beliau membentuk satu organisasi lagi bernama Syubbanul Wathon. Puncaknya pada tahun 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi, beliau bersama-sama beberapa ulama lainnya membentuk Komite Hijaz yang merupakan peleburan dari organisasi-organisasi yang beliau dirikan sebelumnya. Komite yang diketuai oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu mengemban misi menghadap Raja Saud, penguasa Arab Saudi saat itu, agar turut melindungi penganut 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali di wilayah kekuasaannya. Selain itu juga membentuk jam'iyah yang berhaluan salah satu dari 4 mazhab di atas. Jam'iyah inilah yang kemudian dikenal dengan nama Nahdlatul Ulama. Ulama yang serba tahu. Di masa-masa awal terbentuknya Nahdlatul Ulama, kiprah Kiai Abdul Wahhab memang hanya sebagai khatib Amsyuriyah. Jabatan itu beliau anggap cukup karena memang masih ada ulama sekali Kiai Hasyim Asy'ari yang tentunya lebih senior dan juga masih guru beliau sendiri. Di samping beliau juga masih ada Kiai Ahmad Dahlan dan Haji Hasan Gipo dan banyak ulama sepuh lainnya. Baru setelah mangkatnya Kiai Hasyim Asy'ari, beliau mulai tampil ke permukaan sebagai Rais Am Nahdlatul Ulama tahun 1947 Masehi. Pada masa inilah NU banyak melakukan manuver tajam yang lebih mengarah pada urusan politik, seperti halnya ketika keluar dari satu-satunya partai yang ditengarai sebagai pembawa aspirasi Islam atau Masyumi. Keputusan tersebut disepakati dan ditetapkan pada Muktamar NU di Palembang pada bulan April 1952 Masehi hingga membentuk partai politik sendiri. Pada mulanya, upaya ini banyak mendapat tentangan dari tokoh-tokoh NU sendiri, terutama mereka yang sudah menduduki jabatan strategis di Masyumi dan yang pesimis terhadap kredibilitas NU. Namun tidak membutuhkan waktu yang lama sampai warga Nahdliyin mengakui bahwa keputusan untuk keluar dari Masyumi dan membentuk partai NU adalah langkah yang tepat. Terbukti dengan banyaknya perolehan suara partai NU pada pemilu 1955. Meskipun sama-sama menyuarakan aspirasi Islam, namun ada banyak perbedaan prinsipal antara NU dan Masyumi. Perbedaan itulah yang mungkin menjadi latar belakang keluarnya NU dari partai tersebut. NU secara pasti memilih untuk melakukan perombakan tanpa mengorbankan integritas dan identitas kemusliman mereka dalam mendukung pemerintahan. Oleh karenanya, membangun demi sesuatu yang dapat dicapai jelas lebih diutamakan Nahdlatul Ulama daripada menderita karena prinsip yang tidak dapat ditegakkan. Sebagai seorang ulama, selain memiliki wawasan keagamaan yang luas, beliau juga seorang negarawan yang tanggap dan serba tahu, sehingga siapapun orangnya dari lapisan manapun ia berasal pasti akan nyambung bila bicara dengan beliau. Tingginya wawasan yang beliau miliki seakan mengesankan bahwa beliau menguasai segala hal, mulai dari onderdil motor sampai urusan ketatanegaraan yang rumit. Dari jurus-jurus pencak hingga reaktor nuklir yang dampaknya bagi umat manusia. Bahkan dari kasidah pewayangan hingga teori-teori Karl Marx. Beliau wafat pada hari Rabu 12 Dzulqa'dah 1391 Hijriah atau 29 Desember 1971 Masehi di kediamannya Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang.